Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 12, ikhwan dan akhwat, putra dan putri, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada Allah SWT, kita mengucapkan puja dan puji ke hadiratnya atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk senantiasa beriltizam dalam keimanan, dalam keislaman, hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah Islam. Oke anak-anak semuanya, hari ini hari Rabu nih untuk yang putra ya. Nanti selanjutnya untuk yang putri, sebenarnya memang hari ini hari kalau yang diluar kan cuti bersama libur ya, tapi ternyata untuk antum tetap dikenal masuk. Nah, baik, walaupun tidak lama sebentar, ini sebentar aja, nggak lama-lama, tapi semoga ini bisa mengingatkan kita berkaitan dengan materi pembelajaran yang sebenarnya itu berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Yaitu apa? Ini antum buka di bab keempat ya. Bab ketiga kan kemarin ya tentang pernikahan. Nah, ini bab yang keempat itu tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak rahimakumullah, ini adalah bab keempat, nih bab yang terakhir di semester 1. Jadi kalau kita berbicara berkaitan materi, ya sebenarnya materi untuk PAI di kelas 12 tidak banyak ya. Tinggal satu bab saja, maka kita pun tidak kemudian harus tergesa-gesa ya. Tapi kita iringi dengan perenungan saja ya, khususnya di bab yang keempat ini kaitannya dengan dakwah, strategi dakwah. Nah, ini sebagai pengantar ya kepada antum semuanya, tentunya diri antum semuanya sering ya mendapatkan pelajaran, mendapatkan ajakan ataupun kemudian penanaman terhadap diri antum, yaitu penanaman bahwasanya diri kita ada seorang dai, ya kan? Diri kita, setiap individu kita adalah dai. Nih, ini yang bahas tentang dakwah ya, hasil dakwah. Setiap diri, sekali lagi ya, setiap diri kita adalah dai. Nah, maka coba ya, ada upaya, ada langkah ya, mulai dari pikiran perencanaan, kemudian ada amal, ada praktek, kemudian ada evaluasi sejauh mana yang direncanakan dengan apa yang dipraktekkan. Nah, apakah di sana muncul problem-problem, muncul masalah-masalah, atau kemudian setelah itu muncul rekomendasi, ya kan? Jadi ketika kita berbicara dakwah, nah maka sebelum melangkah memang ada program, ada perencanaan yang mana perencanaan itu tertuangkan pada sebuah program-program atau agenda-agenda, ya, agenda-agenda. Kemudian agenda-agenda itu yang sudah tertulis, sudah terencanakan, kemudian dilaksanakan, bla 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 dengan time schedule-nya. Setelah dilaksanakan, kemudian ada evaluasi. Evaluasi apa? Sejauh mana? Pertama dari apakah program itu sudah terlaksanakan atau belum, ya kan? Kemudian ketika sudah terlaksana sejauh mana capaiannya, capaiannya sejauh mana, kemudian juga hasilnya bagaimana, ya kan? Hasilnya bagaimana, kemudian setelah hasil bagaimana, kemudian rekomendasi dari rekomendasi berarti langkah selanjutnya itu apa gitu ya. Nah, ini kan perlu strategi ya, Nah, tapi
tidak kalah penting adalah bagaimana memang diri kita benar-benar menyadari bahwa dakwah adalah kewajiban bagi diri kita. Nah, bermula dari dakwah pada diri kita sendiri, kemudian ke umat ini ya, ke umat ya. Diri, keluarga, umat memang ya. Allah pun mengatakan ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, gitu kan. Jadi adalah dirimu dan keluargamu. Nah, kemudian keluarga bagi seorang muslim adalah keluarga seiman ya. Nah, tapi kemudian memang dakwah tidak dibatasi hanya yang seiman saja, tapi memang dakwah juga disampaikan kepada orang yang belum mengenal Islam. Nah, tapi memang prinsip dalam dakwah sebagaimana yang juga dicontohkan Rasulullah SAW, ya, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Jadi memang dakwah yang dilakukan, dakwah yang dilakukan diri kita ya terhadap internal umat Islam, artinya dakwah bagaimana yang didakwah itu terhadap umat Islam agar mereka benar-benar punya iltizam, punya komitmen ya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran-ajaran syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini dakwah internal umat Islam. Tetapi ketika dakwah di luar Islam, yang mana mereka belum memeluk agama Islam, maka kita pun harus mendakwai mereka dari apa? Dari aspek pemahaman. Memahamkan Islam itu begini. Jadi ma'rifatul Islamnya, mengenal Islam itu perlu disampaikan ya. Banyak para mu'alaf ya yang kemudian mereka juga menjadi dai. Nah, ketika mereka sudah masuk Islam ya, orang baik kan, orang entah itu Kristen atau Katolik gitu ya. Kemudian mereka masuk Islam dan selama Islam mereka ternyata menjadi seorang dai yang gigih, seorang dai yang handal, seorang dai yang benar-benar ingin mencurahkan kehidupannya itu memang untuk Islam, untuk dakwah, untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Ya, kalau kita berbicara mas dakwah terhadap non Muslim, ya, ada kalangan kaum orientalis ataupun ada kalangan dari orang orang-orang pihak gereja lah, pihak gereja, entah itu pendeta atau biarawati macam itu, yang mana bermula dari penasaran terhadap Islam, sebenarnya ingin mengejek Islam, ingin menjatuhkan Islam gitu ya, ingin menghinakan tentang Islam, tapi kemudian ternyata dia ketika ingin menjatuhkan tahu dulu gitu ya, Islam itu bagaimana kemudian untuk dijatuhkan. Bahkan mereka juga mempelajari atau mengkaji hal-hal yang sifatnya untuk melemahkan Islam itu ya. Artinya untuk mendangkalkan orang muslim terhadap pahaman keislamannya. Nah, tapi ada sebagian mereka ini justru ketika membaca Al-Quran ya kan, dan padahal kemudian terjemahannya itu kan sampai pada tahapan pada ayat-ayat yang kaitan dengan tauhid. Nah, ayat-ayat tauhid mereka kemudian akan membandingkan akidah yang ada dalam Islam yang diajarkan dalam Al-Quran ya kan, dengan akidah yang mereka pahami tentang didoktrinkan mereka tentang Nabi Isa ya, Nabi Isa, yang mana kalau Nabi Isa itu bagi mereka adalah anak Tuhan gitu kan, tetapi bagi orang Muslim Nabi Isa ya manusia utusan Allah. Nah, tetap meyakini, menghormati, memuliakan, menghargai Nabi Isa. Mungkin bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai anak Tuhan. Nah, justru disitulah ketika muncul penasaran ya dengan apa yang sekelumit dimengerti dari apa yang ia baca dalam Al-Quran, kemudian muncul penasaran terus dan bandingkan terus antara keyakinan kepada Tuhan ya, kemudian apa yang ditanam dalam Islam berkaitan tauhid. Tapi kemudian akhirnya tidak sedikit dari mereka
dari hal itu kemudian mereka meyakini memang benar adalah Islam, ya, yang tetap meyakini dan bahwasanya Isa adalah nabi, itu adalah rasul, ya, yang diutus Allah. Nah, nggak mungkin manusia berwujud Tuhan berwujud manusia, ini kan manusia ya, Tuhan ya, Allah itu yang tidak kelihatan, gaib ya, tidak kelihatan. Nah, baik itu ya, banyak orang-orang yang mereka itu non muslim ya, yang kemudian masuk pada Islam. Jadi dakwah macam-macam. Nah, kalau dakwah kita terhadap sesama muslim ya tawasau bisa bersaling mewasiatkan atau mengingatkan untuk melakukan, untuk tetap pada hak, dan juga saling mengingatkan untuk menetapi ya pada kesabaran. Ini ya memang hak harus kita perjuangkan, kita sampaikan. Kesabaran harus menjadi pakaian kita. Mudah menyebut kata sabar, tapi mengamalkannya memang perlu komitmen, perlu kesungguhan. Diiringi dengan kesadaran bahwa itu suatu hal yang penting bagi diri kita. Nah, anak semua ya. Jadi slogan anak dai qabla kulli syai' atau anak doa. Jadi saya adalah sebagai seorang dai, seorang pendakwah sebelum profesi kita menjadi menjadi profesi-profesi yang lainnya. Misalkan nanti antum jadi guru, ya, jadi guru mata pelajaran apapun. Tapi intinya saya adalah seorang dai. Sehingga selain mengajarkan apa yang kita ajarkan, tapi mengajarkan anak-anak ya atau peserta didik untuk apa? Untuk menetap pada Islam, untuk berjalan pada yang lurus. Ya. Kalian nanti jadi dosen juga gitu untuk para mahasiswanya, bukan sekedar menyampaikan materi-materi tentang ilmu-ilmu saja, tapi juga menguatkan bagaimana mereka berislamnya, ya. Karena ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan? Kemudian profesi yang lainnya, antum menjadi seorang hakim, ya, jaksa, menjadi seorang dokter atau apapun, atau antum nanti bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan apapun, atau bahkan antum nanti di dunia entrepreneur, menjadi seorang pengusaha tapi juga seorang dai, kayaknya juga gitu ya, sebenarnya dari sehingga ketika antum buat suatu ya usaha yang namanya pekerjanya itu bagaimana waktu yang diberikan pada mereka adalah waktu untuk bekerja dan juga waktu istirahat untuk ibadahnya segala macamnya, ada pembinaan oleh Islam. Jadi juga didakwai karyawannya, lalu sampai kemudian punya perusahaan yang besar, karyawannya banyak sampai ribuan, maka dakwai harus sholat duha, harus kemudian waktu sholat duhur sholat berjamaah, harus pembinaan orientasi tentang hidup ya, dibina agar hidupnya lurus ya. Hidup ini adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Didakwai mereka ya, harus didakwai. Ya. Kemudian juga diperpolitikan. Politik juga karena politik itu juga dakwah. Mungkin muncul pertanyaan, politik ya politik, dakwah ya dakwah gitu ya. Coba kita ini aja deh. Nah, kita berpikir, coba berpikir jernih. Seandainya seorang politisi ya, dia masuk di menjadi seorang anggota dewan, sampai kemudian bahkan jadi seorang presiden, kalau menanggalkan Islam dari kegiatannya, visinya, misinya, coba apa yang terjadi? Menanggalkan nilai keislaman dalam kehidupannya. Maka seorang politisi justru harus berpegang pada nilai Islam, harus punya komitmen nilai Islam, ya, seorang politisi. Sehingga apa yang menjadi agenda-agenda dalam kegiatan perpolitikan adalah dalam rangka bagaimana nilai Islam yang mulia itu kemudian bisa terwadahi, terakomodir dalam aturan-aturan yang ada di negara kita. Ya.
Ya, perpolitikan bagi seorang muslim sebenarnya itu bukan hal yang harus dihindari, tapi politik adalah sebagai sarana. Sekali ya, politik sebagai sarana untuk dakwah juga. Ya, coba hukum, aturan, undang-undang itu ya yang kemudian membahas kan anggota dewan ya, anggota dewan. Kalau anggota dewannya kemudian mereka tidak beriman Islam, apa yang terjadi nanti aturan-aturannya. Nah, maka sekali lagi bagi yang masih berpikiran politik ya politik, agama ya agama. Nah, sudah deh, ini menjadi hal yang harus kita luruskan pemikiran ini ya. Nah, maka berpolitik pun dia juga harus punya punya dasar yaitu keagamaan yang kuat. Makanya politik ini bagian dari dakwah. Politik bagian dari dakwah. Sehingga kalau udah berbicara itu kekuasaan itu memang ingin dicapai diraih, tapi sebenarnya bukan untuk diri. Bukan untuk diri, tapi untuk umat. Bahkan sebagai seorang politisi yang muslim itu siapapun yang diamanahi silahkan, nggak harus dirinya ya. Yang dijadikan ketua siapa, yang dijadikan wakil siapa, yang kemudian dijadikan kalau dalam perpolitikan ada yang dijadikan caleg anggota legislatif siapa, itu udah ya nanti yang jadi siapa ya itu udah nggak jadi kemudian harus aku, tetapi setiap individu memang harus siap saat diamanai dan harus melaksanakan dengan maksimal apa yang diamanahkan. Ini makanya kalau berbicara masalah dakwah mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan profesi apapun nanti yang ada di pundak antum, maka profesi sebagai dai itu tetap menjadi profesi yang pertama. Ya. Jadi pertanyaan adalah dai, kemudian baru kalian itu menjadi apa gitu. Nah, Alhamdulillah, ini kan kalau kita berdakwah ya, dan kemudian kita menyampaikan suatu kebaikan, kemudian orang itu mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Nah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi kita akan mendapatkan pahala mithlu ajri fa'ilihi, seperti balasan apa yang mereka lakukan. Nah, ini kan suatu hal anugerah kemurahan Allah SWT yang diberikan pada umatnya, bagi hambanya. Maka diri kita lah bagaimana punya tekad baik ini sebagai pengantar saja ya di pagi ini ya, saya pengantar tentang bab yang keempat. Kita agak nyantai, kita perlu perenungan aja, kita perlu tadabbur ya, perlu tadabbur. Tapi antum baca ya tentang dakwah. Berarti antum di YouTube ada juga ya dai-dai mu'alaf, coba. Mereka yang baru masuk Islam punya tekad yang kuat untuk berdakwah. Maka diri kita yang sebenarnya sudah Islam sejak bayi, sudah diadzani saat kita lahir, coba bagaimana kita juga punya tekad yang kuat, hidup adalah untuk berdakwah. Baik itu ya yang kami sampaikan di pagi hari ini, itu di dalam buku antum baca ya, tentang strategi dakwah ya, mulai dari masuknya Islam di Indonesia, dari jenis masuk Islam Indonesia sampai kemudian perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Baik, selamat belajar, selamat beraktivitas, dan baik keluarga bapak ibunya, abi uminya yang kumpul ya, selamat berkumpul dengan keluarga karena memang ini hari cuti bersama, sehingga banyak orang tua yang mungkin bisa kumpul ya dengan putra putrinya. Ini yang saya sampaikan, banyaklah belajar, banyaklah membaca, karena seorang dai tentunya dibutuhkan bekal ilmu, bekal wawasan yang kemudian itu sebagai bahan kita untuk kita dakwahkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.